Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, serta jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang tak terbilang berapa banyaknya, terutama nikmat iman, nikmat Islam. Karena dengan kedua nikmat itulah yang akan mengantarkan kita menuju kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segala keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Para jamaah, pengajian yang sudah rutin diselenggarakan seperti Selasa, malam Rabu ini dan malam-malam yang lainnya itu harus terus berjalan. Jadi kalau semuanya yang mampu pengajian tersebut berhalangan seperti pada malam hari ini, maka harus diusahakan ada penggantinya. Jadi jangan sampai berubah. Ini pesan orang-orang tua kita dulu harus masjid dulu. Kalau sudah rutin, usahakan jangan sampai itu jangan sampai kosong, ya. Jadi usahakan ada penggantinya, harus ada badan. Nah, malam ini Kiai Haji Sohirin ini berhalangan, maka akan saya bacakan ya, saya berganti. Mudah-mudahan jangan sampai bubar saja. Mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Paling tidak dapat mengingatkan diri kita masing-masing, terutama mengingatkan diri saya sendiri. Korupi awak kita ya dengan cara mengulang saja. Jadi orang kalau belajar gitu ya harus mengulang-ulang, tidak itu cara belajar ya. Begitu. Ini buruk ya awak dia terus saya mengulang ya. Ada sebuah hadis ya. Jadi nggak tahu ya hadis atau bukan. Saya katakan ini adalah hadis ya. Dan tapi ini sudah masyhur. Ada sebuah hadis yang berbunyi, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka sungguh dia telah mengenal Tuhan. Istilah mengenal diri ini mengandung pengertian bahwa diri kita ini merupakan gabungan dari dua diri, yaitu diri yang mengenal dan diri yang kenal.
Diri yang mengenal adalah diri sebagai subjek, dan diri yang dikenal adalah diri sebagai objek. Antara diri subjek dan diri objek bukanlah dua hal yang terpisah. Kedua entitas itu menyatu pada diri seorang individu. Dari yang mengenal dia, yang dikenal juga dia, tapi dia ada dua entitas yang berbeda. Ya. Ada yang mengenal subjek, ada yang dikenal objek. Kita sering mendengar kata-kata seperti itu. Seperti misalnya tadi saya katakan ini, mengingatkan diri sendiri, ya. Jadi ada diri yang mengingatkan dan ada pula diri yang diingatkan. Diri yang mengingatkan adalah diri sebagai subjek, dan diri yang diingatkan adalah diri sebagai objek. Keduanya bukanlah dua hal yang terpisah, tapi keduanya menyatu dalam diri seorang individu. Mengkritik diri sendiri juga demikian. Jadi ada diri yang mengkritik dan ada pula diri yang dikritik. Diri yang mengkritik adalah diri sebagai subjek, dan diri yang dikritik adalah diri sebagai objek. Antara diri subjek dan diri objek bukanlah dua hal yang terpisah. Kedua entitas itu menyatu dalam diri seorang individu. Jadi yang dikritik juga dia, bukan orang lain. Itu namanya mengkritik diri sendiri. Banyak sekali mungkin. Ya. Di dalam Al-Quran, manusia ini disebut dengan banyak nama. Dua yang paling sering adalah bashar dan insan. Namun hal ini bukan berarti ada dua jenis manusia, yaitu manusia bashar dan manusia insan. Bukan. Bashar dan insan adalah satu kesatuan yang membentuk manusia tunggal dengan dua dimensi, yaitu dimensi basyariah dan dimensi insan. Manusia dari dimensi basyariah merujuk pada raganya, yaitu sosok makhluk jasmania yang dapat berjalan dengan tegak, yang mempunyai kebutuhan jasmania seperti makan, minum, tidur, kawin, istirahat, punya nafsu, dapat terserang penyakit, dan ketika mati tubuhnya terkulai dari individu ke organ, dari organ ke jaringan, dari jaringan ke sel, dari sel ke molekul, dari molekul ke atom sampai ke subatom untuk kemudian dikembalikan kepada asalnya. Nah, ada manusia dari dimensi insannya adalah manusia atau wujud manusia rohani, spiritual, tidak dilihat dari fisiknya, tapi dari universalitas hakikat manusia. Yang dimaksud dengan universalitas hakikat manusia ini adalah bahwa nilai kemanusiaan. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu bersifat universal. Nah, seperti kejujuran, integritas, altruisme, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal, diterima oleh manusia, baik pada manusia, baik oleh manusia primitif sampai pada manusia modern, teknologi modern saat ini. Itu universal nilai kemanusiaan. Jadi dimensi insannya manusia tidak dilihat dari fisiknya, tapi dari ruhaniannya, ya. Tidak terlihat. Nah,
hubungan antara kendaraan dan sopirnya. Sopir adalah entitas independen. Ia bukan bagian dari kendaraan dan bukan pula berasal dari kendaraan. Supir yang menyalakan mesin dan membawa kendaraan kemana dia mau, ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat. Itu sopir yang membawanya. Nah, manusia dari dimensi insannya adalah wujud manusia ruhaniah. Hubungan antara badan dan ruh itu seperti hubungan antara kendaraan dan sopirnya. Dari badan ini adalah kendaraan bagi ruh, dan ruh ini adalah sopirnya. Kendaraan tanpa sopir tidak bisa bergerak. Demikian pula badan tanpa ruh akan menjadi bangkai. Ya. Tentang hubungan antara badan dan ruh, Ibnu Sina dalam kitab Al-Mabda' wal Ma'ad mengatakan, al-jasadu wal markabu wal ruhu hiya sa'idu fabila sa'idin la yatanaqqalul markab. Al-jasadu, tubuh, wal markabu adalah kendaraan, wal ruhu dan ruh hiya sa'id adalah pengemudinya. Fabila sa'idin, tanpa pengemudi, la yatanaqqalul markab, kendaraan tidak dapat bergerak. Berbeda dengan kendaraan bermotor seperti sepeda motor, mobil, kapal laut, pesawat terbang yang tidak punya nafsu. Raga manusia yang kita gunakan sebagai kendaraan untuk menunaikan tugas hidup sebagai seorang hamba dan khalifah ini punya nafsu. Tuh ya. Jadi kalau semuanya kendaraan ke mobil nggak punya nafsu. Tapi yang raga manusia ini sebagai kendaraan yang kita pakai ini punya nafsu. Jadi sama seperti binatang juga punya nafsu. Binatang seperti kuda liar itu baru bisa dijadikan sebagai tunggangan manakala sudah bisa digunakan. Kalau masih liar, kalau kita memaksakan diri untuk menjadikannya sebagai tunggangan, maka dia akan berontak, bahkan akan menyerah, ya, penunggangnya. Demikian pula raga kita ini baru bisa kita gunakan sebagai kendaraan untuk menunaikan tugas hidup sebagai seorang hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Manakala nafsu ini sudah bisa kita kendalikan. Ketika nafsu kita ini masih liar, maka bukan kita yang mengendarai ya nafsu, tetapi nafsulah yang akan mengendari kita, yang mengendalikan kita. Maka kita perbuatan kita hanya menuruti nafsu saja. Tentang hal ini, Imam di sini jelas itu bahwa nafsu itu bukan untuk dihilangkan. Ya. Nafsu bukan untuk dihilangkan, tetapi bukan untuk diumbar, tetapi untuk dikendalikan. Nah, kalau dia kendaraan, apakah tidak bisa dikendalikan, dia akan menyebabkan kita dengan kebatilan. Nafsu itu adalah merupakan suatu kelengkapan dari Allah yang diberikan kepada manusia, bukan untuk dihilangkan dan tidak bisa dihilangkan. Ya, sepanjang dia masih hidup, masih bernama manusia, pasti punya nafsu. Wali juga punya nafsu, cuma bisa dikendalikan. Ya. Nabi juga punya nafsu, nah, tapi sudah dikendalikan. Siapapun orangnya, sepanjang dia itu masih bernama manusia, punya nafsu, dan ini adalah kelengkapan yang Allah berikan kepada manusia, bukan untuk dihilangkan. Menghilangkan nafsu, maka dasar kehidupan ini akan runtuh. Orang menjadi tidak bergairah dalam menjalani hidup ini.
menjadi brutal, tidak tahu diri, bisa jatuh derajatnya ke derajat binatang, bahkan bisa jadi lebih buruk daripada binatang, karena nafsu manusia itu lebih besar daripada nafsu binatang. Maka kerusakan yang diperbuat oleh manusia pun itu lebih besar daripada kerusakan yang diperbuat oleh binatang. Tikus sawah misalnya, yang diperbuat oleh tikus itu tidak seberapa. Tikus sawah yang makan tanaman-tanaman, tikus rumah birong itu merusak rumah dengan membuat lubang-lubang di sudut-sudut rumah. Tidak seberapa yang diperbuat oleh tikus, tapi kerusakan yang diperbuat oleh manusia ini luar biasa, karena manusia bisa merusak segalanya. Agama dirusak, moral dirusak, politik dirusak, ekonomi dirusak, lingkungan dirusak, pergaulan dirusak. Apa yang bisa dirusaknya. Jadi kerusakan yang diperbuat oleh manusia ini jauh lebih besar daripada yang diperbuat oleh binatang. Bajing paling-paling mencuri satu butir buah kelapa. Berapa harganya satu butir buah kelapa? Tidak sampai 10.000 kan. Tapi bajingan ya mencuri miliaran rupiah. Kalau ada orang mencuri 10.000, ya itu sama dengan bajing. Tapi kalau sebenarnya mencurinya sampai jutaan, itu namanya bajingan ya. Dan kalau mencuri sampai miliaran, ya namanya bajingan tengik ya. Itu ya. Jadi kalau supaya diumbar, manusia bisa buruk derajatnya seperti derajat binatang, bahkan bisa lebih buruk dari binatang. Jadi nafsu ini ya bukan untuk ya dihilangkan, bukan juga untuk diumbar, tapi untuk dikendalikan. Mengapa? Karena di antara yang mendorong perbuatan manusia itu adalah nafsu. Ya. Kalau tanpa nafsu, orang nggak akan bergaya itu melakukan perbuatan itu. Ya. Baik nafsu syahwat atau hawa nafsu. Orang sering syahwat, hawa nafsu. Itu nafsu itu. Jadi syahwat itu dibedakan antara nafsu syahwat dan hawa nafsu. Tentang perbedaan antara syahwat dan hawa, Imam Al-Busairi mengatakan, di anna syahwata dafi'un jasadi. Syahwat adalah dorongan jasmania. Wa anil hawa, adapun hawa ya, tentang hawa, di anna dafi'un nafsiyun, adalah dorongan psikologis. Wa kilahuma bihajatin ila dhabtin. Keduanya perlu dikendalikan hatta yatamakkana al-'abdu min at-taqarrubi ila Allah, sehingga manusia, sehingga seorang hamba ini mampu mendekatkan diri kepada Allah. Nah, perbedaan antara syahwat dan hawa ini, sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Busairi ini, meminjam istilah psikologi. Syahwat itu ya seperti biological drive, dorongan biologis, itu namanya syahwat ya. Jadi nafsu syahwat itu dorongan biologis. Yang laki-laki senang kepada perempuan, yang perempuan senang kepada laki-laki, namanya syahwat, itu dorongan biologis. Tapi syahwat bukan itu saja ya, syahwat itu. Jadi segala macam bentuk dorongan biologis itu disebut dengan syahwat. Senang kepada makanan, tempat berlindung yang bagus, itu juga namanya syahwat ya. Ya, dorongan biologis. Hawa, emotional drive, dorongan emosional. Suka penghargaan, suka pujian, membanggakan diri, tersinggung,
pendorong, ya, pendorong perbuatan manusia. Jadi perbuatan manusia ini bisa didorong oleh atau bersumber atau didorong oleh syahwatnya atau hawanya. Ya. Syahwat itu dorongan biologis, hawa dorongan emosional. Selain dorongan biologis dan dorongan emosional, perbuatan manusia juga didorong oleh apa yang disebut dengan dorongan rohaniah. Ia adalah fitrah yang tertanam di dalam hati sanubari manusia. Tentang hal ini, Imam Al-Ghazali, ini saya sebutkan referensinya, biar bahwa apa yang saya sampaikan ini bukan pendapat saya, ya, tapi saya hanya menyampaikan, ya, ini pendapat ulama. Jadi bukan haram, ya. Jadi bukan karangan bebas, ya, tapi ada sumbernya. Nah, tentang hal ini, Imam Ghazali mengatakan, al-qalbu huwa mahallul ilmi wal ma'rifah. Hati adalah tempatnya ilmu dan ma'rifat. Ya, benar Allah. Wa idza ukhira min al-afati, apabila hati itu dibersihkan dari kotoran-kotoran ini, yaitu yang dari syahwat dulu, syahwat atau hawanya, sehingga tidak menguasai hati, dan dibersihkan. Sora mustawda'an li anwaril haqaiqi, maka hati itu menjadi tempat cahaya hakikat. Jadi fitrah adalah dorongan Tuhannya yang tertanam di dalam hati manusia, yang dengan hati nuraninya itu, yang dengan dorongan rohaninya tersebut, manusia ini condong kepada ilmu dan kebenaran. Nah, itu ya. Jadi kalau semuanya kita ini suka kepada ilmu, cinta kepada kebenaran, itu dorongan, bukan dorongan biologis, bukan dorongan hawa, tetapi itu adalah dorongan Tuhannya yang tertanam di dalam hati sanubari manusia, yang mendorong seseorang kepada ilmu dan kebenaran. Ya. Nah, perbuatan manusia ini, ya, perbuatan manusia ini itu mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi eksoterik dan dimensi esoteris. Ini saya meminjam istilah bersama. Ini saya terangkan. Jadi perbuatan manusia itu mempunyai dua dimensi, yaitu dimensi eksoterik dan dimensi esoterik. Dimensi eksoterik adalah perbuatan yang dilihat dari lahiriahnya, ya. Orang membantu orang yang sedang kesusahan, nampak, ya. Secara lahiriah juga nampak. Orang sholat juga secara lahiriah itu nampak, ya. Benar menurut ilmu fikih, ya, dari segi lahiriahnya. Macam-macam, jadi bisa nampak gitu, ya. Itu adalah dimensi eksoterik atau dimensi fa'ili, dimensi fi'li, ya. Ya, dilihat dari lahiriah. Ada dimensi esoteris adalah ini usaha batinnya, ya, yang dilakukan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan, dan ini tidak nampak karena itu adalah persoalan batin, ya. Itu namanya dimensi esoteris, ya. Siapapun orangnya, ini bisa membantu orang yang terkena bencana. Jadi ketika ada orang tertimpa musibah, siapapun itu bisa melakukan, ya, pertolongan, bantuan, muslim atau non muslim, beriman atau kafir, ya, itu semuanya bisa melakukan perbuatan tersebut, ya. Nah, itu adalah dimensi eksoterik. Jadi perbuatan dilihat dari lahiriahnya. Ada dimensi esoteris adalah untuk apa
tersebut. Nah, ini adalah persoalan batin, ya, persoalan batin. Orang melakukan atau yang tidak terlihat, ya. Orang melakukan tersebut bukan dari segi lahiriahnya. Orang melakukan tersebut bisa saja itu karena dorongan syahwat, bisa saja karena dorongan hawa, tapi bisa pula merupakan suatu dorongan, ya, ruhania dari hati sunnah sanubarinya dengan tujuan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika suatu perbuatan itu baik dari segi lahiriahnya dan juga dari segi batiniahnya, yaitu bersumber dari hati nuraninya dengan tujuan untuk mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa yang dilakukan itu bernilai ibadah, ya, bernilai ibadah. Tapi kalau semuanya dilakukan itu karena dorongan syahwat atau hawanya, maka tidak bernilai ibadah, meskipun itu bermanfaat, ya. Orang melakukan suatu perbuatan itu karena dia, nah ini kalau pengen dialami itu hawa, ya, karena dia. Saya katakan itu masih mending, ya, masih lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain, ya. Ini ketika kita masih berada di dalam arwah, di dalam roh ini manusia ini, ya, Allah ini ketika, ya, Allah ini pernah menawarkan, ya, kepada jin, kepada malaikat, ya, langit dan bumi. Inna rabbal amanata 'alas samawati wal ardh wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa asfaqna minha wa hamalaha al-insan. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung. Ini maksudnya adalah penghuninya, yaitu jin atau malaikat. Maka semuanya itu enggan untuk memikul amanat tersebut, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Imam Ibnu Katsir menerangkan ayat ini tafsir Al-Quran juga. Jadi saya menerangkan ayat Al-Quran bukan ngarang sendiri nih, Pak, ya. Jadi bukan karena alaihim, ya, kepada mereka, kepada gunung, langit, dan bentuknya, ya. Qabla annya riqoha, sebelum Allah menawarkannya anak Adam kepada Adam, ya, kepada manusia. Falam yutiqnaha, dan mereka nggak mau, ya, merasa nggak mampu. Faqala li Adam, kemudian Allah menawarkannya kepada Adam. Ini, ya, Allah berfirman kepada Adam, ini qad aradtul amanata, sesungguhnya aku ini telah menawarkan amanat 'alas samawati wal ardh, kepada langit dan bumi, wal jibal, dan gunung-gunung. Falam yutiqnaha, mereka tidak mampu, ya, tidak mau, ya. Mereka nggak mampu, nggak sanggup. Fala anta akhirun bima fiha, apakah engkau mau menerimanya dengan konsekuensinya itu? Qala, Adam bertanya, ya Rabbi, wa ma fiha, wahai Tuhanku, apa konsekuensinya kalau semuanya saya menerima amanah itu? Qala, in ahsanta, jika kamu berbuat baik, jusika, kamu akan dibalas, ya, kebaikan itu akan dibalas. Wa in asata, dan jika kamu berbuat, ya, buruk, berbuat dosa, salah, ukibda, maka kamu akan disiksa. Fa'akhadaha Adam, maka Adam menerima amanah itu, pada amalaha, dan mau memikulnya, ya. Jadi Allah ini pernah menawarkan amanah kepada langit,
Dan ketika ditawarkan kepada Nabi Adam juga balik bertanya, apa konsekuensinya nih kalau semuanya saya menerima nikmat itu? Kalau kamu berbuat baik, akan aku balas. Kalau berbuat buruk, kamu juga akan dibalas ya, dengan keburukan. Jadi setiap perbuatan baik atau perbuatan buruk itu pasti ada konsekuensinya, ya ada konsekuensinya. Perbuatan baik yang dilakukan seseorang ini sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Allah kepada manusia, kepada Adam, pasti akan dibalas. Bahkan kalau semuanya seorang itu melakukan suatu perbuatan baik, tapi dia juga akan dibalas, ya. Tapi balasannya hanya di dunia, ya, tidak sampai di akhirat. Jadi ketika seseorang melakukan suatu perbuatan baik, meskipun dia itu akan dibalas, dan itu lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain. Saya ambil contoh misalnya begini. Misalnya ada orang kelaparan, ya, jangan kita melihat kalau semua tidak segera ditolong, akan mati, ya, orang kelaparan. Lalu ada orang ini mau menolongnya, cuma dia pengen dipuji, ya, pengen dipuji, pengen dialami begitu ya, dia itu masih lebih baik daripada tidak ngapa-ngapain dan membiarkan dia mati, ya kan? Dan kebaikan yang dia lakukan itu akan Allah balas di dunia, ya, di dunia saja karena ya, karena ini dari dimensi esoteriknya itu tidak sesuai, ya. Nah, kalau semuanya dilakukan itu semata-mata mengharapkan kerajaan dari Allah, maka balasannya itu bukan hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Nah, dimensi eksoterik ini untuk mendidik kedisiplinan seseorang, jadi dimensi eksoterik. Kalau dimensi batinnya, esoteriknya itu adalah tujuan mengapa seseorang itu melakukan suatu perbuatan, ya. Jadi perbuatan lahirnya itu salah satunya berfungsi untuk mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan. Wah, terbiasa artinya. Kalau Bapak pergi misalnya jalan-jalan ke Singapura, ya, itu orang disiplin dalam hal kebersihan, ya. Isu aja itu tidak dibuat di tempat di jalan. Jalan-jalan semua bersih, ya. Nggak ada orang buang kumpul rokok, ya. Jalan-jalan bersih, nggak ada orang yang buang bangkai di rokok di tengah jalan, ya. Nah itu pendisiplinan lahiriah, pendisiplinan lahiriah. Islam juga itu mengajarkan kebersihan, ya. Tapi mereka melakukannya itu karena takut pada CCTV, gitu, ya, dengan CCTV. Nah itu adalah dimensi eksoterik, ya. Nah kalau semuanya kita melakukannya itu, ya, dari dimensi esoterik itu, karena itu adalah Islam mengajarkan demikian dan kita melakukannya itu karena ikhlas, maka apa yang kita lakukan itu sampai akhirat, ya, dibalas, ya, mendapat balasannya. Itu perbuatan baik, ya. Di negara-negara lain mungkin kalau semuanya ada HP tertinggal 3 hari, di situ lagi HP-nya masih ada, ya begitu. Itu adalah dimensi eksoterik, ya. Bisa mendisiplinkan orang, gitu, ya, mendisiplinkan orang. Tapi dari dimensi eksoterik, ya, dari batinnya ini, ya, boleh jadi itu karena perasaan takut, ya. Jadi ada dorongan emosional, ya, karena takut ditangkap polisi. Tapi kalau sebenarnya kita melakukannya ini karena dilarang oleh agama, ya, maka ini balasan dari Allah itu bukan hanya di dunia saja, tetapi di akhirat, ya. Nah ini bedanya nih. Jadi kalau semuanya kita yang melaksanakan agama, jadi kalau Bapak di sini ada itu
dari barangnya, barang bukan milik kita ya, dan kita tidak mengambilnya, ya, tidak mengambilnya, atau kita mengambilnya kalau disimpan gitu ya, dan itu kita lakukan karena memang dilarang oleh agama ya, jadi yang mendasarinya itu adalah agama ya. Makanya apa yang kita lakukan ini balasnya bukan saja di dunia, tapi juga di akhirat. Kalau yang takut CCTV apa itu ya di dunia saja itu, disiplin di dunia ya, mendapatkan ya, balasannya dari amal apa itu di dunia, yang enggak sampai ke akhirat. Ya. Nah, jadi salah satu fungsi dari dimensi exotek adalah mendisiplinkan seseorang untuk melakukan suatu kebaikan, ya, kebaikan. Anak kecil atau orang yang dipaksa atau udah dididik itu dia nggak tahu ya asal apa tuh ya, nggak ada, tapi mendisiplinkan ya secara lahiriah ya. Dengan apa nanti kalau semuanya dewasa dan ngerti tentang ikhlas, udah terbiasa. Karena manusia itu adalah makhluk kebiasaan. Jadi sesuatu yang biasa kita lakukan ini akan terasa ringan untuk dikerjakan. Nah, nanti kita sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan. Ya. Nah, ibadah puasa ini adalah salah satu metode atau salah satu cara yang Allah gunakan untuk mendidik hamba-hambanya agar bisa mengendalikan hawa nafsunya. Ya. Dan ini dari dorongan ruhaniahnya menguat, dorongan ruhaniahnya jadi menguat. Kebiasaan. Kan maka selama ibadah puasa juga ini kita membiasakan diri ya dengan perbuatan baik agar terbiasa. Orang kalau semuanya terbiasa nanti akan mudah untuk dilakukan. Tapi kalau semuanya tidak terbiasa, berat untuk dilakukan. Tapi kalau semuanya biasa dilakukan, ringan. Orang sudah biasanya hanya istiqomah dan mendisiplinkan diri, membaca buku ilmiah, mutola'ah kita terbiasa gitu ya. Maka akan terasa bisa untuk dikerjakan. Bukan saja merasa ringan, tapi akan menjadi suatu kebutuhan. Tapi kalau semuanya tidak terbiasa, kemudian dia diserahkan suruh baca buku, belum baca baru gue kandel bisa, belum dibaca udah capek duluan itu, karena tidak terbiasa ya. Nah, jadi perbuatan dari dimensi eksotik salah satunya adalah untuk mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan. Ya. Nah, dimensi eksotiknya, batinnya, nah itu usaha untuk mencapai tujuan mendapatkan keridhaan dari Allah dari perbuatan yang kita lakukan. Maka inilah yang disebut dengan perbuatan yang bernilai ibadah ya. Sebentar lagi kita memasuki bulan suci Ramadan, itu ibarat kita jadi ibadah puasa itu seperti menguras bak mandi ya, menguras bak mandi. Jadi bak mandi kalau tidak pernah dikuras maka airnya akan keruh ya, akan keruh, dipenuhi dengan kuman-kuman penyakit dan tidak sehat untuk digunakan. Tapi kalau semuanya dikuras secara teratur, orang menguras bak mandi, air yang perlu dibuang, dibersihkan, lalu diisikan yang baru. Nanti kita dalam bulan puasa juga demikian ya, menguras hati kita, ya, menguras hati kita dengan cara menahan diri ya, dengan cara bertobat ya. Kalau bertobat kalau mesti nunggu nanti bulan puasa ya, kalau makin duluan belum tobat ya, buat tobat secepatnya ya. Nah, ini membersihkan diri dengan bertobat dari segala dosa dan kesalahan itu menguras ya. Kemudian diganti dengan perbuatan-perbuatan baik, membiasakan diri dengan perbuatan-perbuatan yang baik, sehingga perbuatan-perbuatan baik ini kalau sudah biasa itu akan terasa ringan untuk dikerjakan. Kalau ada orang belajar orang kalau belajar juga pernah minggu ini sebelumnya kemudian jadi libur 2 seminggu ya, nanti minggu lagi belajar nanti liburnya
nanti 2 minggu nanti kesanakannya dan akhirnya bukan itu. Tapi kalau semuanya terbiasa itu akan terasa ringan, bahkan akan menjadi suatu kebutuhan. Jadi nanti bulan puasa ya kita ini membiasakan diri melakukan suatu perbuatan baik. Maksudnya agar nanti setelah pasca Ramadan nanti itu kita ringan melakukannya gitu ya. Jadi nanti ukurannya seperti itu. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf bahwa ini asal jangan belajar apa susah daripada orang kita dulu itu kalau semuanya ada pengajian nggak penting gitu, jangan sampai kosong ya. Jadi kalau kemarin kalau siapa jawabannya usahakan untuk menggantinya. Demikian apa yang saya sampaikan. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.